Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR ya. Tentunya masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai ragu dan takut terhadap makanan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu. Jadi, kenapa berat badan saya berkurang drastis, turun drastis ya. Nah, selain dari pola pikir saya yang selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif, yang menakutkan, nah ini juga karena kekurangan nutrisi, karena saya terlalu pilih-pilih makanan ya. Jadi mau makan ini takut, makan itu takut. Takutnya apa? Ya takut muncul sensasi. Nah, padahal setelah dicoba ya, ternyata makin ke sini ketika mulai proses penyembuhan, saya memberanikan diri untuk mencoba semua makanan saya coba. Nah, kira-kira apa yang cocok dan yang tidak cocok di tubuh saya. Nah, ternyata memang banyak yang cocoknya gitu ya, nggak ada sensasi apa-apa di tubuh saya ketika saya makan. Nah, alhamdulillah berat badan saya pun mulai naik lagi gitu ya. Padahal di awal-awal dulu saya masih pola pikirnya itu masih berpikir hal-hal yang negatif, masih banyak takutnya karena memang meskipun kita sudah sembuh atau orang yang tidak terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis pun yang namanya pikiran negatif itu pasti semua juga punya ya. Itu cuma tidak berpengaruh ke fisik ya, tidak ada sensasi apa-apa ketika memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, ini saya akan memberikan tips ya, tips supaya tidak ragu terhadap makanan ya, supaya tidak merasa takut ataupun pilih-pilih makanan ya. Memang untuk yang masih penyembuhan GERD-nya, silahkan itu kan ada pantangan makanannya ya, berarti yang jelas yang masih mantang makanan berarti jalankan saja itu. Nah, tapi untuk yang sudah mencoba semua makanan tapi misalkan cocok tapi masih takut ya. Nah, tipsnya yang pertama mengubah pola pikir kita ya. Ubah pola pikir kita atau mindset kita, jangan istilahnya menakutkan sesuatu di makanan ya. Jadi ubah pola pikirnya. Kemudian yang kedua, yakini semua makanan itu baik untuk tubuh ya, untuk tubuh kita. Nah, dan juga ingat Allah menciptakan makanan itu tentunya untuk kita makan. Nah, dan juga baik untuk tubuh kita. Kemudian intinya selama makanan yang kita makan itu tidak berlebihan sesuai dengan porsinya ya. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik, jangankan makanan ya, berarti dari hal yang lain pun yang berlebihan itu tidak baik. Nah, makanan juga, jadi kalau misalkan kadangnya dulu saya juga ingat penasaran dengan makanan ya, pengen makan tapi takut. Saya pernah mencoba makanan itu ngambil sedikit baru nyampe di lidah keburu kepikiran takut ada sensasi atau takut kenapa-napa, langsung dibuang lagi ya. Nah, itu pengalaman saya. Padahal kalau sudah sembuh, sudah berangsur-angsur pulih, nah kita coba itu memang tidak apa-apa karena yang namanya sensasi itu muncul memang bisa disebabkan dari makanan ya, makanan. Contohnya kalau misalkan kita belum mengetahui makanan apa yang tidak cocok di tubuh kita atau di lambung kita ya. Tapi kalau kita sudah mengenal, misalkan seperti saya eh, pedas misalkan, kemudian makanan bersantan dan juga asam itu belum berani banyak-banyak. Tapi kalau sedikit ya saya coba memang tidak ada muncul sensasi apa-apa ya. Nah itu cuma belum berani saja gitu ya. Nah, untuk yang lainnya saya coba makan ternyata memang tidak ada apa-apa. Istilahnya baik-baik saja karena saya makan sesuai dengan porsinya ya. Nah, jadi
tidak berlebihan. Silahkan coba aja daripada penasaran ya. Nah, kadang kita kan, suka penasaran ya, saya dulu penasaran dengan makanan tersebut, cuma takut mau makannya gitu ya, padahal itu, bagus untuk tubuh kita, banyak nutrisinya misalkan. Nah, itu kita coba aja, yang penting yang kita makan itu sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Kemudian berikutnya, tipsnya, berani untuk mencoba ya, mencoba semua makanan. Karena berdasarkan pengalaman saya, dulu, ketika saya masih mantang banyak makanan, sensasinya muncul, itu misalkan kayak kelayangan, badan gak karuan, mata buram, dan yang lainnya. Nah, ketika saya berangsur-angsur pulih, sudah berani mencoba makanan, nah sensasinya itu-itu saja. Cuma, kondisi tubuh kita sudah, membaik, ada perubahan. Jadi yang tadinya kurus, berat badannya naik lagi. Nah, itu saja, karena sensasi tetap muncul. Nah, jadi saya coba saja beranikan semua makanan, dimakan. Nah, jadi ada manfaatnya meskipun sensasi tetap ada muncul, karena yang namanya sensasi, makan tidak makan misalkan atau mantang tidak mantang, nah makanan itu sensasinya tetap ada ya, tetap berdatangan. Karena mungkin itu yang disebabkan dari pola pikir kita yang belum, dibenahi gitu, pola pikirnya. Nah, jadi, beranikan saja. Jadi tadi yang pertama mengubah pola pikir kita ya tentang makanan. Kemudian juga yakini bahwa semua makanan itu baik untuk tubuh kita dan tubuh kita membutuhkan itu, selama kita makan sesuai dengan porsinya ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga, beranikan diri untuk mencoba semua makanan, seolah-olah kita, mengecek ya, cek makanan. Makanan apa yang cocok dan yang tidak cocok di tubuh kita. Nah, jadi ada manfaatnya meskipun sensasi tetap muncul, mantang tidak mantang, sensasi tetap itu-itu saja. Nah, cuma ada manfaatnya, tubuh kita bisa, berat badannya bertambah ya, jadi ada nutrisi yang diserap di tubuh kita. Kemudian juga, nah kalau saya dulu sering afirmasi ya, kata-kata positif untuk diri kita ketika mau makan ya. Nah, sebelum makan itu dilihat dulu, kemudian, membaca doa. Nah, setelah berdoa langsung mengucapkan, afirmasi ya, kata-kata yang positif bahwa makanan ini baik untuk tubuh saya, yakin dengan makan makanan ini, saya menjadi sehat, kemudian saya sembuh dari segala penyakit. Nah, itu. Nah, saya, selalu melakukan itu ya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah, saya berani makan apapun, pedas pun saya sudah berani, cuma tidak terlalu. Karena dari sebelumnya pun saya bukan orang yang suka makan pedas gitu ya, jadi pedasnya secukupnya aja gitu ya. Nah, itu, hal-hal atau tips yang saya lakukan sehingga saya bisa mencapai kesembuhan dan berat badan saya pun bisa kembali normal ya, jadi bertambah lagi gitu. Nah, itu. Jadi, pengalaman saya dulu jadi ragu terhadap makanan itu. Jadi ketika muncul, anxiety-nya, jadi makan apapun padahal makanan itu, bagus untuk tubuh kita. Nah, saya karena anxiety-nya lagi tinggi, jadi suka ya berpikir hal-hal yang negatif dari makanan, ya akhirnya tidak berani makan. Bahkan pernah juga saya kayak anak kecil ya, ngumpulin makanan yang, eee pengen kita makan, tapi tidak berani makannya, cuma ngumpulin aja. Ya sudah terkumpul cuma diliatin aja, nggak berani makannya gitu ya. Nah, itu. Jadi, ketika kita sudah berani mengubah pola pikir, maka semua makanan, kita akan berani memakannya ya, tuh. Itu berdasarkan pengalaman saya dulu ya, yang menyebabkan, badan kita kurus itu selain dari pola pikir kita yang masih berantakan, masih memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, juga dari pola makannya, karena kita terlalu pilih-pilih, kita terlalu takut dengan makanan ya. Jadi
makanannya itu saja, sedangkan tubuh kita itu butuh nutrisi yang banyak ya untuk istilahnya untuk proses tubuh kita itu supaya bisa kembali pulih ya, kembali sehat ya, kemudian juga untuk mengembalikan berat badan ya, itu kan kita perlu nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Sementara kalau kitanya pilih-pilih makanan, nah berarti ya jelas ya yang ada makin kurus ya. Eh, Tubuh kita itu makin berkurang, selain berkurang oleh pola pikir kita yang sehari-hari mikirin sensasi ya, sehari-hari mikirin ketakutan. Nah, ditambah dengan makanan yang kurang atau asupan nutrisinya kurang ke tubuh kita ya. Jadi makin hari itu makin kurus, makin berkurang berat badannya ya. Nah itu. Jadi berdasarkan pengalaman saya untuk yang teman-teman yang mau naikin berat badan, nah coba itu ya selain kita minum vitamin juga, nah coba jangan pilih-pilih makanan. Selama kita sudah mengenali makanan apa yang tidak cocok di tubuh kita, nah misalkan ada beberapa makanan ya, pasti ada yang tidak cocok kita makan. Nah untuk yang lainnya silahkan aja makan ya, jangan ragu, jangan takut agar berat badan kita itu kembali normal, dan itu juga nanti akan seiring berjalannya waktu, tubuh kita, berat badan kita bertambah, nah kesehatan pun didapatkan, sensasi pun sedikit-sedikit berkurang sampai kita mendapatkan kesembuhan. Nah itu teman-teman, di video kali ini saya cuma berbagi pengalaman mengenai saya dulu yang menyebabkan berat badan saya susah bertambah, yang ada makin kurus. Nah itu karena saya terlalu pilih-pilih makanan, mau makan ini takut, makan itu takut, yang akhirnya kadang makan itu cuma nasi aja gitu. Nah jadi nggak ada nutrisi yang lain di tubuh kita, makanya susah untuk kembali gemuk ya berat badannya. Nah alhamdulillah setelah saya mencoba tips yang barusan saya sebutkan, alhamdulillah berat badan saya kembali normal ya, bertambah lagi. Nah, itu saja mungkin di video kali ini teman-teman, dan saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, dan juga likes ataupun silahkan di share video saya ketika apabila ini merasa bermanfaat ya, silahkan di share videonya. Kemudian juga untuk teman-teman yang mau sharing silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah itu saja dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.